Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya. Semoga kita dapat ilmu bermanfaat di majelis pagi hari ini. Melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 37 insya Allah. Ayat 35 sampai 37 masih kisah Nabi Adam alaihi salam di surga. Setelah ayat sebelumnya Allah perintahkan malaikat untuk sujud dan iblis menolak dengan sombong, kemudian masuk dalam golongan kafirin. Wa kana minal kafirin. Kemudian di ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan menjadi golongan yang zalim." Maka syaitan menggelincirkan, memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari kenikmatan, dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kalian. Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ayat 35 sampai 37 ini kisah yang masyhur Nabi Adam dengan keluarga dan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya kita sampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an Allah kadang menggunakan kata ganti kami. Saya, kami, engkau, dia. Ada 4. Ana, anta, huwa, antum. Nahnu. Ana, nahnu, anta, huwa. Selain itu enggak ada. Dan sejak ayat 34 kata gantinya nahnu. Dari ayat 29 kata gantinya huwa. Huwallazi khalaqalakum wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian di ayat 30 kata gantinya huwa. Qala
qala itu huwa. Kemudian di ayat 31 kata gantinya masih sama, wa 'allama adama, wa 'allama itu huwa juga. Kemudian di ayat 32 kata gantinya anta, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamta. Nah, innaka anta. Di ayat 33 kembali lagi kata gantinya qala huwa. Jadi kita kumpulkan jadi ana, huwa, anta, nahnu. Nah, di ayat 34 Allah menggunakan kata ganti nahnu. Wa idz qulna lil malaikah. Bagaimana di ayat 35 juga Allah menggunakan kata ganti nahnu lagi. Wa qulna, dan kami berfirman. Masih ingat insyaallah ya kenapa dan apa hikmahnya Allah menggunakan kata ganti kami. Kata ganti kami itu bisa bermakna ada makhluk lain yang terlibat juga. Dan boleh jadi kata ganti kami itu kita juga bisa menyampaikan kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita yang baru menikah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Memberi nasihat pernikahan ke pengantin baru, kepada mempelai pria dan mempelai wanita, usahakan kalau tinggal masih satu atap. Uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Surganya beda atau sama? Hah? Surga Adam dengan surga Hawa beda atau sama? Sama atau? Hanya suami istri tinggal di surga yang berbeda. Satu tempat, satu atap. Ayat ini memang tentang kisah Nabi Adam di surga. Tapi tadabbur Al-Quran itu harus mencari hubungannya dengan kita. Apa relevansinya? Apa hubungannya ayat ini dengan saya dan dengan pasangan saya, dengan keluarga anak-anak saya? Kalau di ayat ini Allah berfirman dengan kata ganti kami, artinya mudah kita juga bisa menjadi bagian dari kami tersebut. Karena melibatkan makhluk, karena jamak. Jadi kita menyampaikan firman Allah kepada mempelai pria, mempelai wanita, atau bahkan kepada keluarga kita sendiri, ke pasangan saya sendiri, usahakan suami dan istri itu tinggalnya satu atap, satu rumah, dan kalau bisa LDR-nya jangan terlalu sering, terlalu lama. Itu kan makna uskun anta wa zawjuka jannah. Tinggallah Anda dan pasangan Anda dalam surga. Yang sama atau yang beda surganya? Sama surganya. Memang tidak haram LDR-an, LDM antara suami dan istri. Haram tidak? Enggak haram. Enggak haram. Cuma yes, tiap keluarga pasti beda-beda. Yang ideal mudah-mudahan bisa menjadi impian. Ya mudah-mudahan di masa tua, syukur-syukur sejak muda bisa bersama. Minimal non PJKA cenanya. Pulang Jumat kembali Ahad. Ya. Jadi Senin sampai Jumatnya di luar kota, Jumat pulang, Ahad balik lagi gitu. PJKA. Ya, uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kata uskun ini dari kata sakinah. Dari kata sakinah. Ya Adam, wahai Adam, uskun anta, punten, perintahnya kepada Adam atau kepada Hawa? Adam. Wahai Adam, carilah tempat tinggal yang bisa dekat dengan Hawa. Panggilannya bukan ya Hawa uskuni anti wa zaujukal jannah. Jadi kalau melihat ayatnya bukan istri yang ngikut suami,
Tapi suami yang mengikut, di mana istrimu, disitulah engkau tinggal. Uskun anta wa zaujuka. Perintahnya bukan ya Adam wa ya Hawa uskuna. Tapi perintahnya hei Adam. Yang dipanggil adalah Adam. Karena tanggung jawab tempat tinggal, ya, tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepada Adam dan kaum Adam. Uskun, tinggallah dengan sakinah, atau kalau terjemahan ini, tinggallah engkau. Kata sakinahnya nggak tercapture dalam terjemahan, tapi dalam redaksi bahasa Arabnya uskun itu bukan sekedar tinggal. Cari tempat tinggal yang memang betul-betul bisa sakinah di sana. Punten. Kalau memang ini mah realnya sajalah, realitanya. Kalau memang tinggal dengan kakak, adik atau siapapun tidak membuat sakinah, cari tempat yang sakinah. Terus maknanya itu bukan sekedar cari rumah, tapi cari sakinah di rumah. Kalau misalnya rumah yang ditinggali itu lingkungannya tidak kondusif dan tidak melahirkan sakinah, perintahnya dari Allah adalah uskun, carilah tempat tinggal yang sakinah. Bukan nyuruh cari rumah, tapi cari sakinah. Walaupun ukuran rumahnya 2x1 kuburan. Walaupun ukuran rumahnya mungkin standar, dan standar tiap orang beda-beda, pokoknya standar lah. Ukurannya biasa, tapi kalau menempati rumah itu sakinah, sakinah di dalamnya, sakinah keluarnya, sakinah dengan lingkungan sekitarnya, maka itulah yang Allah perintahkan, uskun. Tinggalnya bukan sekedar cari rumah, tapi tinggalnya rumah yang ada sakinahnya di sana. Iya, betul. Walaupun jadi kontraktor seumur hidup, yang penting sakinah. Tapi kalaupun rumahnya itu di Sumarekon, misalnya di Podoromo Park, di Kota Baru Parahyangan, tapi tidak sakinah karena tiap bulan stres kudu bayar cicilan, tertekan dan akhirnya istrinya ditekan habis-habisan dengan anaknya, berarti bukan sekedar rumah tapi sakinah. Tidak tercapture dalam terjemahan. Di terjemahan hanya tinggallah, tapi ya hanya bukan sekedar cari tempat, cari sakinah dalam tempat. Kalau memang dalam satu rumah itu tidak bisa sakinah ketika ada asisten rumah tangga yang nginap misalnya, carilah tempat yang sakinah atau tambah kamar. Kalau dan seterusnya lah. Kalau diturunkan di breakdown makna sakinah itu bisa beragam. Kalau memang sakinahnya rumah tangga bapak dan ibu itu di puncak gunung, puncak gunung lah sakinahnya. Mungkin ada yang sebelum menikah tinggal di rumah orang tua yang 2 lantai, 3 lantai, 10 lantai, dan di dalam rumahnya teh ada kolam renang misalnya. Asisten rumah tangganya aya 20 misalnya. Kan ada bohong mah tong karo. Misalnya gratis ya. Uskun. Jadi fokusnya pada kalimat sakinahnya, bukan sekedar cari tempat tinggalnya saja. Dan yang dipanggil siapa? Adam. Kewajiban Adam dan keturunan Adam untuk memberikan sakinah. Ya Adam, uskun. Kalau bahasa Inggrisnya apa, Bu? Pak? Bukan sekedar house, tapi home. Bukan house with hostnya. Kalau host kan lebih ke fisiknya. Kalau home lebih ke nyamannya. Bahasa Qur'annya sakinahnya. Home, sweet home. Uskun, tinggallah engkau dengan sakinah. Anta. Ini dalam bahasa Arab, kalau sudah ada uskun, itu jarang sekali untuk disebut antanya. Jarang sekali, uskun saja. Jadi dengan uskun saja sudah paham, uskun itu anta. Dalam bahasa Arab, kalau misalnya ijlis,
Yang dimaksud dengan ijlis ya kamu ijlis. Pakai ja ya, bukan pakai ba. Ijlis gitu. Siapa yang disuruh ijlis? Dirinya atau udah langsung yang ditunjuk Anda. Tapi ketika ijlis anta, diuk siapa nih? Nah, gitu. Ada penekanannya di sana begitu. Duduk, nggak mau duduk juga, duduk sih dirinya. Jadi uskun anta. Ada penegasan dari Allah supaya Adam tinggal bersama dengan wazaujuka. Ya, saya lupa pernah menyampaikan perbedaan zauj dengan imro'ah di sini. Ya, zauj diartikan istri atau pasangan, imro'ah juga diterjemahkan istri. Tapi dalam Al-Quran, Allah kalau menggunakan kata itu presisi, sangat akurat. Akurasinya sangat presisi sekali. Penggunaannya itu selalu konsisten, maknanya selalu konsisten sehingga kita bahasa itu terjaga, bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu terjaga karena Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, mungkin bahasa Arab sama seperti bahasa-bahasa yang lain, seiring dengan waktu mengalami pergeseran dan perubahan. Bahkan mungkin bahasa slang bisa mengubah, slang itu bahasa namanya. Bahasa gaul, bahasa pasar bisa mengurus bahasa formal. Hari ini orang Arab sangat jarang sekali dalam obrolan sehari-hari pakai bahasa fushah atau bahasa formal. Mayoritas bahkan kalau bisa disebut semua, kalau ngobrol pakai bahasa pasar, nggak pakai grammar gitu. Kita juga ngobrol bahasa Indonesia nggak pakai grammarnya, normal nama gitu kalau ngobrol. Bahasa Sunda juga gitu. Mana mah? Tidak. Apa kabarmu hari ini? Kabar saya baik. Mam, berapakah harga sayur ini? Bolehkah EYD-nya betul-betul dipakai? Kalau bukan karena Al-Quran, bahasa Arab itu sudah tergerus dengan banyaknya orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Ya, orang asing yang belajar bahasa Arab tentu kualitasnya tidak sama dengan native speaker, orang Arab asli. Sehingga Al-Quran itu menjaga bahasa. Nah, dalam Al-Quran, kalau Allah menggunakan redaksi zauj, itu maknanya pasangan yang serasi dalam kebaikan. Pernah kita sampaikan ini? Belum. Zauj itu pasangan serasi dalam kebaikan. Kalau ada unsur yang hilang, biasanya Allah menggunakan kata imro'ah. Dia serasi, tapi tidak dalam kebaikan, imro'ah. Dia istri, tapi tidak serasi, imro'ah. Serasi ya, bukan serasi. Ini memang Scorpio sama Scorpio serasi, kita bukan itu maksudnya. Bukan rasi-rasi bintangan, bukan itu. Sefrekuensi. Serasi, sefrekuensi, semisi. Contohnya yang serasi tapi tidak serasi, tidak dalam kebaikan, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Memang couple goals. Memang kompak. Dunia akhirat kompak. Dunia memusuhi Nabi, akhirat bareng masuk neraka. Nah, ini pasangan dunia akhirat betul. Tapi dalam keburukan. Sehingga Allah menyebutnya bukan wa zawjuhu hammalatal hatab. Sayasla naran dzatal lahab wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu. Imra'ah itu biasanya disebut kalau serasi tapi tidak dalam kebaikan. Atau memang tidak serasi. Yang satu suaminya baik, yang satu istrinya tidak baik. Disebutnya imro'ah. Atau suaminya tidak baik, istrinya baik. Disebutnya imro'ah. Contoh istrinya Fir'aun. Istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut. Disebutnya imro'ah. Imro'ata Nuhin wa imro'ata Lut. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imro'ata Fir'aun. Imro'ah. Ada yang unik. Istri Nabi Zakaria itu disebut imro'ah dan juga disebut zauj. Ini menarik. Sekarang tadaburan ya.
Karena Allah menyebut zauj untuk Nabi Adam. Lihat surat Maryam, surat ke-19. Allah masih menggunakan redaksi imro'ah untuk istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Saat Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, istri saya mandul. Di ayat kelima, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal 'adh qala rabbi inni wahanal 'adhmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliyya. Di ayat kelima, istri Nabi Zakaria disebut dengan imra'ah. Apakah istri Nabi Zakaria itu tidak seperti istrinya Nabi Nuh? Enggak. Istri Nabi Zakaria itu solehah. Istri Nabi Zakaria itu seiman. Istri Nabi Zakaria tidak sama dengan istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Tapi kenapa Allah menyebutnya imra'ah di sini? Apa yang tidak serasinya? Dan kalau kita lanjut di surat Al-Anbiya surat ke-20, berapa Al-Anbiya teh? Surat ke-21 di ayat ke-89 dan 90. Masih kisah yang sama, Nabi Zakaria berdoa meminta keturunan. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Wa aslahna lahu zawjah. Di surat Maryam disebutnya imro'ah, di surat Al-Anbiya disebutnya zauj. Jadi di surat Maryam ceritanya kondisi istrinya Nabi Zakaria yang secara fisik tidak sama dengan kebugarannya Nabi Zakaria. Artinya Nabi Zakaria itu sebetulnya sehat ya, walaupun sudah tua tapi sehat. Nah, istrinya yang wakanati imraati yang aqirah. Nabi Zakaria memang sudah tua, istrinya mandul. Nah, di ayat ke-90 surat Al-Anbiya, wa aslahna lahu zaujah. Ketika sudah sevisi, sefrekuensi dalam kebaikan. Kebaikan di sini bisa kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Ya. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga saat hamil, saat akhirnya Allah memberikan amanah keturunan kepada Nabi Zakaria, sebutannya jadi zauj. Hanya kata zauj itu bukan kata biasa. Zauj itu pasangan serasi dalam kebaikan. Dan kita selalu berdoa untuk kebaikan pasangan dan keturunan, kita pakai kata zauj. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi dari keluarga berlanjut kepada kepemimpinan. Berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan dan jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Sebelum jadi pemimpin, pastikan pasangan dan keturunan qurrata a'yun. Karena kalau pemimpin rumah tangganya tidak qurrata a'yun, terganggu, jadi beban. Ya, di luar kepemimpinan itu butuh konsentrasi penuh. Tapi kalau di dalam urusan domestiknya juga tidak qurrata a'yun, jadi berat gitu, jadi beban. Sebelum Nabi Adam betul.
Jadi zauj itu pasangan. Jadi istri saat berdoa maknanya berarti suami. Suami saat berdoa maknanya istri. Makanya makna zauj itu lebih dari sekedar imro'ah. Lebih dari sekedar istri, tapi dia pasangan. Dan bukan sekedar pasangan. Pasangannya serasi. Dan tidak sekedar serasi, tapi dalam kebaikan. Kisah Nabi Adam, keluarga, dan kepemimpinan. Ini di ayat 35, sebelum berikutnya nanti Nabi Adam turun ke dunia. Jadi keluarga Nabi Adam itu sakinah di surga. Sebelum Nabi Adam nanti bertugas sebagai khalifah di dunia. Doanya serasi dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kesuksesan seseorang dalam memimpin akan sangat dipengaruhi dengan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan pasanganmu di surga. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, dari ayat 30, ayat 31, ayat 32, ayat 33, ayat 34, itu Hawa belum disebut. Betul? Hawa enggak disujudi. Perintah sujudnya Allah kepada malaikat itu li Adam. Hawanya belum ada. Betul? Hawanya belum ada. Jadi bukan usjudu li Adam wa Hawa. Usjudu li Adam. Tapi dalam tubuhnya Nabi Adam sudah ada Hawa, sudah ada kita juga. Karena kita kalau dikembalikan lagi ke nutfah kita dari bapak kita dan ibu kita. Bapak dan ibu kita kalau dikembalikan lagi ke nutfah, itu adanya di kakeknya. Kalau dikembalikan lagi adanya di buyutnya. Buyutnya adanya di Dukating, bukan mah kaluhur. Yang semua manusia sampai hari ini itu dulunya berkumpul di Nabi Adam alaihissalam. Atau kumpulnya di Nabi Adam. Tidak ada orang hidup hari ini kecuali hidup dari kehidupan orang sebelumnya. Kita bisa hidup karena ibu kita hidup sebelumnya, karena ada bapak kita sebelumnya. Jadi kehidupan saya hari ini ada tetesan kehidupan Nabi Adam, percikan kehidupan Nabi Adam. Jadi sujudnya memang kepada Nabi Adam. Hawanya belum diciptakan, tapi dengan sujudnya malaikat ke Nabi Adam itu seperti penghormatan malaikat kepada seluruh manusia. Baru di ayat 35 Allah menyebut Adam dan Hawa. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika Nabi Adam tinggal di surga, Nabi Adam itu merasa kesepian. Fastauhasya Adam. Istauhash itu kesepian. Jadi seindah-indahnya surga, walaupun Nabi Adam itu dimuliakan, dihormati oleh para malaikat di dalam surga, tapi seperti masih ada yang kurang nikmat di surga. Nikmat apakah gerangan? Nikmat zauj. Nikmat pasangan. Maka saat Nabi Adam itu sedang, nah ini yang menjadi dalil, apakah surga Nabi Adam itu surga yang akan kita tempati nanti? Karena surga yang akan kita tempati nanti itu tidak ada tidurnya. Sementara saat Nabi Adam tidur, Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Nabi Adamnya tidur di surga? Berarti ini bukan surga yang sama dengan kita nanti, karena tidur itu sama dengan kematian. Nah, gitu. Argumentasi sebagian ulama yang mempertanyakan atau berargumentasi bahwa surga Adam dengan surga kita nanti itu dua surga yang berbeda. Nabi Adam sedang tidur, kemudian dikeluarkan tulang rusuknya yang sebelah kanan, sebelah kiri, Bu? Kanan lelahnya. Kiri mana belok langsung. Sebelah kiri, tulang rusuk yang sebelah kiri. Yang paling bengkok diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Betul, yang paling bengkok. Sehingga kata Nabi, jangan dipaksa untuk lurus, dan juga jangan dibiarkan tetap bengkok. Nabi saja dalam hadisnya sudah mewanti-wanti gitu. Diluruskan teuing bakal patah, diantepkeun bakal terus bengkok. Esenya.
Tapi justru Allah sengaja menciptakan eh, Hawa dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki atau bukan dari tulang kepala. Karena tulang kaki bisa ditincak, tulang kepala untuk dijunjung tinggi, tapi dari tulang rusuk untuk melindungi hati dan jantung. Wow, so sweet. Dia memang bengkok, tulang rusuk ini, tapi bengkoknya jadi pelindung. Betul? Tulang rusuk apa namanya? Tulang punggung memang eh, apa? Tegak lurus begitu. Tapi dia nggak bisa melindungi semuanya. Yang bisa melindungi itu tulang rusuk. Bengkoknya itu bengkok melindungi. Melindungi dari belakang, dari samping, dari depan. Memang bengkok, tapi bengkoknya itu justru melindungi. Melindungi. Maka ya, kalau perempuan sudah jadi tulang rusuk, maaf, jadi tulang punggung, dia bisa menegakkan, tapi mungkin dia nggak bisa mengayomi dan melindungi. Karena yang menegakkan mah tulang punggung, yang menaungi mengayomi mah tulang rusuk. Jadi ketika tulang rusuknya jadi tulang punggung, kadang pengayomannya jadi berkurang. Allah alam bisa. Untuk itu sanis dalilnya. Tairina Quran. Hah? Masuk akal? Nah, gitulah. Ya, masing-masing sudah ada bagiannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan sakinah. Engkau dan pasangan engkau di jannah. Kita hari ini menyebutnya baiti jannati. Kalau bahasa Quran sakani jannati. Terjemahan bahasa Indonesia mah gitu-gitu kan ya, antara bait dengan sakan, ya terjemahannya rumah. Tapi kalau bait itu nuansanya lebih ke tempat buat tidur di malam hari. Bait itu artinya rumah, tapi bait itu dari kata mabit. Mabit itu apa, Bu? Bermalam. Bermalam. Kita mabit di mana? Di masjid ngendong gitu. Bukan katanya mabit teh singkatan. Naon singkatan mabit teh? Makan, bincang-bincang, tidur. Mabit itu artinya bermalam. Jadi rumah disebut bait. Betul. Makanya cuma malam saja begitu. Kita nggak ke Muzdalifah siang-siang. Asal malamnya ada di sana, habis. Mina juga begitu. Yang penting malam harinya di Mina. Yang penting nginapnya di Mina. Urusan ke siang-siang lah bade ke Mekah, bade ke mana begitunya, mau ke pasar. Yang penting malamnya menginap di sana. Maka bait disebut bait itu kalau rumah tersebut memang hanya untuk tidur, dipakai untuk bermalam dan menginap. Tapi kalau rumah disebut sakan, karena di rumah tersebut kita mendapatkan ketenangan, sakinah, kenyamanan, home. Sarang semut di dalam Al-Quran disebut sakan. Surat apa itu cerita semut? An-Naml. An-Naml itu surat ke-27. Jadi kata kaum semut ke bangsa semut, surat An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Masakinakum itu diterjemahkan sarang, tempat tinggal, rumah. Akar katanya sama, sakan. Ya ayyuhan namlu, wahai kaum semut, udkhulu, masuklah kalian semua masakinakum, ke dalam sakan-sakan kalian, ke dalam sarang-sarang kalian yang di situ kalian mendapatkan sakinah.
Jadi sarang semut itu sarang yang penuh dengan sakinah. Di sarang semut itu ya, kalau ini kan Allah menyebutnya sakinah ya. Allah menyebutnya sakan, rumah yang sakan. Belajar dari sarangnya semut, rumah seperti apa yang sakinah. Ibu kalau di rumah ada semut, kan banyak tah semut teh. Seueur pisan. Kemudian kalau mereka masuk ke dalam sarang semut, ribut moal eta semut. Recek moal. Walaupun jumlahnya banyak, tapi tenang, adem begitunya, terecet gitu. Wah, kira tabrak hadir. Hari saya tenang. Belajarlah sakinah dalam rumah seperti rumahnya semut. Sirip betul. Kita belajar dari An-Naml karena Allah mengabadikan semut jadi nama surat tersendiri. An-Naml. An-Naml artinya semut. Apa yang bisa kita tadaburi, tafakuri dari semut? Rumahnya. Udkhulu masakin. Salah satunya adalah dari rumahnya. Pak Ustadz, ari pemimpin di sarang semut teh bapana atau ibuna? Ibuna memang. Karena sama semut begitu ya. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai semut, masuklah ke dalam sarang kalian. Dan tertib, teratur begitunya. Tidak bahasa Sunda corokokon lah begitu. Pas suruh. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dengan sakinah bersama pasanganmu di jannah, di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua. Perhatikan redaksinya. Kalau tempat tinggal, ya Adam uskun anta wa zaujuka. Kalau makan bukan kul anta wa zaujuka. Kalau makan bukan kul anta wa zaujuka, tapi kula itu bukan saya ya, kula itu makanlah kalian. Wa kula, dan makanlah kalian berdua. Apa bedanya? Redaksinya dipisahkan antara tinggal dengan makan. Tadi kita sampaikan tempat tinggal memang tanggung jawab Adam untuk bersama dengan istri. Tapi urusan makan disebutnya berdua. Ini jadi kerjasama kalau disebut berdua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kula. Dan punten, tanpa disuruh pun di surga mau pasti bakal makan. Bukan karena lapar. Kita pernah bahasnya. Penghuni surga makan di surga karena lapar atau bukan? Bukan. Karena di surga tidak ada laparnya. Iya, di surga itu tidak ada lapar. Di surga tidak lapar, di surga tidak haus. Iya. Kita lihat surat Toha. Taeta. Walaupun tidak lapar dan tidak kenyang, tapi daya tarik makanan surga itu lebih kuat daripada perut kita yang tidak lapar. Lihat surat Toha, surat keberapa? Surat ke-20. Kata Allah ke Nabi Adam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ayat ke mana? Ayat 117, 118, 119. Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu.
Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Nanti kamu atau kalian yang celaka. Perhatikan dengan rinci detil bagaimana Allah menggonta-ganti kata ganti. Kami berfirman, wahai Adam, iblis ini musuh bagimu dan juga musuh bagi istrimu. Dipisahkan, bukan ini musuh bagi kalian berdua. Tapi dipisah oleh Allah. Musuh bagimu dan juga musuh bagi istrimu. Di antara maknanya, cara syaitan dalam memusuhi Adam dengan cara syaitan dalam memusuhi Hawa dibedakan. Karena daya tarik yang bisa menggelincirkan laki-laki dengan daya tarik yang menggelincirkan istri, setan punya caranya tersendiri. Kalau disebut setan itu PhD di bidang psikologi manusia. Setan tidak akan langsung menggelincirkan seseorang sebelum mempelajari tabiatnya, karakternya, wataknya, kelebihannya, kekurangannya, SWOT analisisnya dilakukan. Betul, kalau bicara pintar mah pintar. Iblis itu cerdas luar biasa. Banyak yang tergelincir, bahkan orang yang tadinya di pandangan manusia itu soleh dan taat. Semoga Allah jaga kita, gitu ya. Hanya satu golongan yang nggak bisa digoda oleh iblis. Bukan yang pintar, tapi yang ikhlas, yang selalu mempurifikasi dirinya dengan ketauhidan. Wahai Adam, iblis ini musuh bagimu dan bagi istrimu, maka jangan sekali-kali dia mengeluarkan kalian berdua, disatukan, bukan mengeluarkan kamu dan mengeluarkan istrimu. Karena kalau keluar, kalian berdua keluarnya bareng. Kalian berdua kalau keluarnya bakal bareng. Sebagaimana di surganya disatukan, disakumpet daunkeun, maka kalau keluar dikeluarkannya juga bareng-bareng. Dan nanti siapa yang celaka? Kamu, bukan kalian berdua. Kamunya itu ke siapa? Karena istrinya mah jangan celaka, walaupun suaminya celaka. Walaupun suaminya susah, istrinya mah jangan. Allah tidak menyebut fatashqoya, tapi fatashqo. Adam, Hawa, kalau kalian keluar dari surga, maka wahai Adam, kamu akan celaka wahai Adam. Kamu akan tersiksa. Tashqa itu sebetulnya tidak, ya, kalau disebut celaka agak kurang presisi sebetulnya. Tashqa itu susah, repot, rudet, riweuh, hese, pagujud dan seterusnya lah, itu makna fatashqa. Jadi saat Adam keluar dari surga, tinggal di dunia, maka yang riweuh adalah engkau wahai Adam. Hawa mah ulah riweuh, karena Adam nu riweuh. Nya lumayan mata. Jadi dalam pergantian kata ganti seperti ini, ya ada, oh masya Allah, Adam yang riweuh karena Hawa mah tetap baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tapi kan kadang konsepnya bukan fatashko. Dibalik. Astagfirullahaladzim. Fatashkonya itu bukan ke Adam, tapi ke Hawanya. Fatashkonya ke Adam ini. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di surga, ya, di surga engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Di surga engkau tidak akan kehausan dan tidak akan ditimpa panas matahari. Jadi makannya di surga itu bukan karena lapar. Minumnya di surga bukan karena haus. Bukan karena lapar dan haus. Beda dengan kita di dunia. Makan dan minum itu karena sudah salatri, sudah kesang tiris, gitu. Sudah susah untuk ngomong, sudah nggak bisa berdiri tegak, kita makan. Makan memang karena butuh.
Walaupun ada juga yang makannya karena hobi gitu. Terus tuang tak acan. Hari tadi mah sane sangu. Jadi saat Allah memerintahkan kepada Adam di surat Al-Baqarah, kita balik lagi ke surat Al-Baqarah ya. Fakula wakula, makanlah kalian berdua. Apakah perintah Allah kepada Adam untuk makan ini karena Adamnya kelaparan? Karena Hawanya kelaparan? Tidak. Enggak, bukan. Bukan karena lapar. Terus kalau bukan karena lapar, kenapa disuruh makan? Karena intinya bukan pada makannya, tapi pada kula, berdua saat makannya. Berdua saat makannya. Wakula, makanlah kalian berdua saat makan. Karena keberkahan itu ada pada kebersamaan. Ya tidak harus sepiring berdua oge. Kemudian dua nanage hoyong seueur misalnya. Tapi kebersamaan ketika makannya, duduk barengnya, berbagi makanannya. Kamu lamun puap non ya teh? Puap lingkup. Puap lingkup. Saya lupa pernah menyampaikan atau belum di sini tentang hadis Nabi antara halal haram syubhat dengan hati. Pernah mendengar hadis Nabi yang di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau baik maka semuanya baik, kalau buruk maka semuanya buruk? Hadis lengkapnya itu dimulai dengan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, di antara halal haram ada yang syubhat. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, dia menjaga agama dan kehormatannya. Siapa yang tergelincir kepada yang syubhat, maka dia akan tergelincir kepada yang haram. Lanjutan hadisnya, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apa hubungannya antara halal haram syubhat dengan hati? Jadi dua topik besar dalam satu hadis itu, halal haram syubhat hati. Apa hubungannya? Hubungannya adalah yang dikonsumsi, yang dimiliki itu berdampak kepada situasi hati, kondisi hati. Kalau yang dikonsumsi yang halal, maka hatinya insya Allah baik. Kalau yang dikonsumsinya haram, maka hatinya akan mengeras. Kalau yang dikonsumsinya syubhat, maka hatinya akan penuh dengan keraguan-raguan, skeptis orangnya. Susah untuk bisa diajak iman, percaya, saya percaya. Nah, kafir ente, iman juga tidak. Jadi bukan mukmin, bukan kafir. Jadi ini makhluk yang bukan-bukan. Teka itu, teka dia. Sebagaimana syubhat, tidak halal, tidak haram. Itu jelas? Tidak jelas. Nah, cara makan itu juga berpengaruh kepada situasi hati. Kalau makannya selalu sendirian, mungkin hatinya akan jadi egois. Kalau makannya hoyong babarengan, maka hatinya akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar makan karena lapar, tapi kebersamaan ketika makannya itu yang diperintahkan. Wakula, makanlah kalian berdua. Wakula minha, dan makanlah kalian berdua, rogodan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Di hadis Nabi menjelaskan, ceritakan tentang apa bahasa Indonesianya rewo itu ya. Rakus identik gembul. Penghuni surga itu diberikan kemampuan makan 100 orang perkasa. Tapi bukan karena lapar. Hebat kan? Kalau makannya banyak karena lapar mah wajar dan normal. Lama biasa, mau nirowok-rowok teuing can makan seberapa hari 3 hari gitu. Ini perutnya nggak pernah lapar, tapi makannya banyak. Makannya banyak. Dan kata orang Yahudi, ya Muhammad, saat Nabi menyampaikan hadis tentang makanan penghuni surga, kata orang Yahudi, ya Muhammad, orang makan dan minum, kalau banyak, maka dia akan buang air besar. Kata Nabi, penghuni surga, sistem pencernaannya akan dibuang melalui keringat. Dan keringatnya penghuni surga wangi. Tidak bau kelek, tidak bau ketek. Namun bedana kelek ketek,
Getek. Ieu mah kelek, ieu mah ketek. Lamun duanana getek. Kelek ketek, kelek ketek, kelek ketek. Jadi sudah makannya banyak, perutnya tidak kelaparan dan badannya juga wangi luar biasa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah kalian berdua yang enak-enak dimanapun kalian suka. Tolong terjemahkan dengan bahasa kekinian. Makanlah kalian berdua yang enak-enak dimanapun kalian suka. Bahasa sekarangnya apa Bapak Ibu? Wisata kuliner lah. Suami dengan istri di restoran manapun yang enak-enak. Itulah aplikasinya buat kita hari ini. Itu perintah Allah. Betul. Kan di dalam rumah uskun anta, keluar rumah makan yang enak-enak. Supaya pulang ke rumah nanti uskun anta lagi. Supaya uskun antanya tadi jajan di luar. Saya nggak bilang jajan di restorannya, di luar makan di luar. Masak nama di dapur makannya di teras. Jadi ayat ini akhirnya di forward langsung ke suami masing-masing. Pulang pengawasan tadi dapat ilmu mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 30. Eta nu pangnempel nama. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kalian berdua yang enak-enak dimanapun kalian suka. Mun bisa dipapai eta kafe nu aya di mall teh hiji-hiji. Pak, kafe itu acan, ayo. Kafe nu eta acan, ayo. Kalau niatnya mengamalkan ayat Al-Qur'an, mudah-mudahan Allah memudahkan. Rada tarik aminah ieu. Ini dalil wisata kuliner couple time, ya. Quality time dengan pasangan. Wakul, pasangan apa? Traktir we batur lah. Oh ya keneh pasangan. Mudah-mudahan pahalanya sama. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Di ayat 35 instruksinya ada 3. 1, kebersamaan dalam tempat tinggal. 2, menikmati di luar rumah, ya. Makan bersama di luar rumah dengan pasangannya. Dan yang ketiga, hati-hati dengan yang Allah larang. Pak, eta siga nu bagus, restoranna ulah eta mah jualan babi misalnya. Tapi da cenah enak reviewna ge 5 bintang 5 gitu. Enggak tetap. Wala taqraba, jangan dekati. Punten, wala taqrab atau wala taqraba. Dua-duanya jangan. Bukan hanya untuk Adam, tapi juga untuk Hawa. Kula untuk dua-duanya. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah. Mendekati pohon ini atau itu? Ini atau itu? Nah, apa bedanya ini dan itu? Betul. Jadi diajak oleh Allah saat Adam, jangan dekati pohon ini. Hadhihi. Wala taqraba hadhihi. Jadi setelah perintah itu Nabi Adam kemudian menjauh. Setiap kata di dalam Al-Quran itu ada makna dan menggambarkan sebuah cerita. Saat Allah mengatakan wala taqraba hadhihi, posisinya dekat. Stay away. Hati-hati. Ini tegangan tinggi, jangan dekat-dekat. Perintahnya pun larangannya jangan mendekat atau jangan makan. Jangan makan buah pohon ini atau jangan mendekati pohon ini. Kenapa jangan mendekati? Sikabita. Dan pohonnya
Kalau di surga itu pohon, kalau di dunia bisa beragam macam-macam. Pohon di dunia bisa beragam. Misalnya, lamun listrik mahnya, lamun PLN, jangan dekat-dekat, tegangan tinggi. Bukan jangan dipegang, jangan dekat-dekat karena ada jarak yang sekian meter langsung nyetrum. Wala taqrabah. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Kalau di dunia, jangan coba-coba dekat-dekat dengan yang namanya selingkuh. Saya mah tidak selingkuh, cuman mendekati. Perintah yang sama, larangan yang sama di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Kenapa? Tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Dan mendekat itu bisa banyak. Dan syaitan itu target pertama adalah membuat Adam dan Hawa serta keturunannya mendekati apa yang Allah larang untuk didekati. Jadi setelah Allah perintahkan, wala taqraba, jangan dekati. Bagaimana reaksi Nabi Adam dan Hawa? Langsung menjauh, bisika setrum. Langsung menjauh. Berapa jauh hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, targetnya syaitan adalah, apa bahasa Al-Qur'annya? Jangan ikuti langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi saat kita menjauh dari dosa, syaitan itu akan membuat kita lebih dekat ke dosa dengan selangkah untuk mendekat. Syaitan tidak akan menyuntrungi. Syaitan tidak akan menggembruskin. Etalah apa namanya? Syaitan tidak akan menjerumuskan manusia sekaligus. Karena jarak manusia dengan maksiat itu jauh. Syuaya teh pelan-pelan, sedikit-sedikit. Pasti sedikit-sedikit. Karena jaraknya jauh. Wala taqraba, kata Allah, jangan coba-coba dekati. Dan setan akan berusaha. Oh, piragingan salengkah iya. Oh, ada. Di depan Bapak Ibu ada api. Pernah kita buat perumpamaan ini ya. Di depan Bapak Ibu ada api. Jaraknya 100 meter. Ada kebakaran. Tapi nggak kelihatan. Penasaran, akhirnya melangkah lebih dekat. Kata damkar, bu, pak, taunya ketan. Wah, itu naon piragengan salangkah. Itu namanya khutuwati syaitan. Langkah-langkah. Sampai satu langkah, kita terbiasa, setan akan datang lagi. Nah, salangkah dewe meh rada jelas. Ti dieu mah teu jelas ketinggalina. Penasaran. Akhirnya satu langkah lagi. Pak, kamu caket teuing bisi kaduruk. Oh, teu bisi keneh. Langkah lagi sampai terbiasa dengan udara panasnya, sampai terbiasa dengan pemandangan. Namanya manusia nggak pernah puas ya begitunya. Muncul lagi setan, datang lagi setannya. Meh lebih jelas, selangkah lagi. Pak kade. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah demi langkah, step by step syaitan. Makanya syaitan itu kerjanya bukan kerja sekali, tapi dia punya grand design, nggak menyerah. Grand design-nya adalah menggelincirkan, berpikirnya jauh, melangkahnya pelan. Tapi manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Hoyong nate nggak pakai lama, instan. Muntiasa ayeuna oge sakalian. Sementara setan salengkah. Kalau bahasa surat An-Nasnya gimana? Waswas khannas. Siga iklan lah. Kan iklan tidak muncul terus-terusan di HP kita. Pas lagi scrolling, muncul iklan, nyumput deh.
Kepikiran kurang teh kena scrolling deui. Was-was deui, kayak khonas deui. Kan iklan selalu begitu. Nonton YouTube misalnya, muncul iklan Shopee CO deh, Shopee. Skip ad, klik. Kemudian nonton deui lama begitu muncul deh iklan teh. Shopee CO deh, skip deui. Teh namanya was-was. Konsep marketing, konsep iklan yang hari ini dipakai seperti itu. Ya, dan iblis lebih canggih daripada konsep marketingnya manusia. Punya berbagai macam cara. Lagi begini chat muncul pikiran yang menggelincirkan. Wala taqraba, maka jangan kalian berdua dekati hadhihi syajarah. Pohon ini wahai Adam. Pohon ini jangan didekati. Nanti saat Nabi Adam mendekati pohon, Nabi Adam kan langsung lari karena auratnya terbuka. Kita lihat surat Al-A'raf. Ini karena saya tidak tahu, kita akan nyampe ke surat Al-A'raf na iraha gitu. Jadi target kita bukan tuntas 30 juz, tapi target kita seumur hidup bersama Al-Qur'an insyaallah. Amin kene. Nyakeun tenan duka. Kaumuran atau henteu. Lihat surat Al-A'raf ayat ke-22. Al-A'raf ayat 22 untuk menggambarkan kata ganti apa yang Allah gunakan saat Nabi Adam mendekati pohon. Al-A'raf surat ke-7 ayat 22. Bandingkan dengan ayat 19 karena kisahnya berulang lagi. Di ayat 19 surat Al-A'raf, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian berdua dekati pohon ini, dekat. Maka Nabi Adam kemudian pergi menjauh dari pohon tersebut. Tapi di ayat ke 20, 21 dan 22 ini insya Allah akan kita bahas di ayat ke-30 di ayat ke-36 surat Al-Baqarahnya. Kaitannya ke fa'azallahuma syaitan. Kalau di surat Al-Baqarah itu tidak dirinci oleh Allah bagaimana syaitan menggelincirkan Nabi Adam. Kalau di surat Al-A'raf dirinci oleh Allah bagaimana syaitan menggelincirkan Nabi Adam. Jadi kalau surat Al-Baqarah itu fokusnya tentang Nabi Adam yang dapat ilmu. Kalau surat Al-A'raf kameranya itu kamera iblis. POP, perspektif iblis dalam kisah Nabi Adam. Jadi ada kacamata malaikat, ada kacamatanya Nabi Adam, ada kacamatanya iblis. Ini semua kalau dikumpulkan semua kisah itu jadi satu sinema yang menarik. Bapak Ibu kalau bikin video, konten, video, kalau kameranya satu arah, itu penonton jadi kadang ini misalnya gitu ya. Betul. Maka kalau di studio itu kamera ada banyak. Sekian detik itu geser kameranya. Itu apalagi kalau konser. Kalau konser itu kan kamera ada banyak dan pindahnya kamera itu sesuai dengan hentakan musik. Betul. Kalau orang bikin konten misalnya, kontennya itu geser sesuai dengan hentakan musiknya. Betul? Nah, Al-Quran jauh lebih canggih dari itu. Makanya tadi kalian berdua, kamu, aku, dia, geser-geser. Kalau di surat Al-A'raf, kameranya kamera dari kacamata iblis. Fawaswasa lahuma syaitan. Singkat cerita kita ke ayat 22. Saat Nabi Adam memakan buah, mencicipi pohonnya, kemudian terbuka auratnya. Kemudian kata Allah, wa nadahuma rabbuhuma. Allah memanggil Nabi Adam. Nada itu memanggil jarak jauh. Kalau jarak dekat namanya naja. Sehingga kalau jarak dekat namanya munajat. Kalau jarak jauh namanya nida. Nida itu panggilan kencang jarak jauh. Dan Allah kemudian menyeru Nabi Adam, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah
Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Wahai Adam, wahai Hawa, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon ini atau itu? Ini atau itu? Tinggal di terjemahan. Itu. Betul? Itu. Waktu Allah ngasih tahu Adam, jangan dekati pohon ini. Waktu Nabi Adam makan, kemudian terbuka auratnya, kata Allah, bukankah sudah saya larang untuk mendekati pohon itu? Kameranya terasa menjauh? Waktu dikasih tahu, jangan dekati pohon ini. Kameranya itu dekat, antara Adam dengan pohonnya dekat. Tapi setelah Nabi Adam malah mendekat dan mencicipi, kemudian Nabi Adamnya terbuka auratnya, kemudian Nabi Adamnya lari-lari, mencari daun yang bisa menutupi anggota tubuhnya, auratnya. Lumpatkah itu, menjauh, kata Allah, bukankah sudah saya larang untuk mendekati pohon? Itu. Jadi geser kameranya dari mendekat, sekarang posisinya ke menjauh. Ada pergerakan, ada motionnya begitu ya. Tidak stay. Ini juga memang nggak gampang. Ya. Kalau kameramen harus moving itu nggak gampang, tapi itu yang bikin penonton jadi lebih tertarik. Betul? Lebih seru. Baik. Nah ini mah buat media partner ini mah ya. Memang ya, antara ustadznya nu gerak-gerak kali itu kadieu gitu. Atau kamerana kayak perlu diputar aya nu seuri cet di capture tah. Aya nu seuri kieu gitu. Kayak balik deui ka dia balik deui ka itu. Ala kulli hal Al-Qur'an luar biasa. Balik lagi kita ke surat Al-Baqarah. Uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba. Di ayat 35 ini ada larangan kepada Nabi Adam, dan larangan inilah yang membuat sebagian ulama kemudian mengatakan bahwa surga Adam tidak sama dengan surga kita karena surga Adam ada larangannya. Sementara surga kita nanti tidak ada larangannya. Pokoknya beda pendapat lah begitu ya, biasa. Yang tidak biasa mah beda pendapatan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Punten, Bapak Ibu punten. Yang dilarang oleh Allah ada berapa pohon? Yang dibolehkan oleh Allah ada berapa banyak? Yang halal di surganya Nabi Adam ada berapa banyak? Banyak. Yang dilarang ada berapa banyak? Satu. Yang menarik yang dibolehkan atau yang dilarang? Betul. Itu di surga. Di dunia. Yang dilarang ada berapa banyak? Banyak atau di dunia. Banyak di dunia yang dilarang oleh Allah. Jadi maksudnya di surga saja yang dilarang cuma satu, yang nikmatnya itu jauh lebih banyak, bisa membuat Nabi Adam bisa tergelincir gara-gara godaan syaitan. Di dunia yang dilarangnya jauh lebih banyak. Maka kisah ini kisah yang akan terus terulang dari Nabi Adam ke anak Adam sampai akhirnya ke kita. Pasti akan terulang. Jadi syaitan akan membuat yang dilarang itu lebih menarik daripada yang dibolehkan. Kan begitu ceritanya. Ya teh istri halal, ya teh suami halal, tapi itu batur. Asa kasepkan itu, asa gelis kena itu. Padahal belum halal atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi malah tertarik. Fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, kalau engkau mendekati pohon ini, engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Dari mana awal kezaliman berasal? Kezaliman berasal ketika mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu munculnya, kalau ini larangan,
manusia mendekati yang dilarang, pasti langsung zolim. Langsung muncul kezoliman. Dan zolimnya tidak mesti zolim ke orang lain, karena saat itu tidak ada orang lain. Betul Bu? Pemaknaan zolim di ayat ini, siapa yang dizolimi oleh Nabi Adam kalau memakan buah yang dilarang? Diri sendiri. Diri sendiri. Betul? Jadi zolim ke diri sendiri kalau mendekati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Dan apa bentuk kerugiannya? Malu. Kalau dikeluarkan dari surga itu tidak ada hubungan dengan apa yang dimakan oleh Nabi Adam. Kita pernah bahas ini. Bahwa Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu memang sudah ditakdirkan sejak awal sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita sampaikan? Oke. Jadi peristiwa Nabi Adam yang memakan buah yang dilarang ini adalah bagian dari apa bahasa kitanya? Training sebelum Nabi Adam nanti akan dijadikan khalifah di muka bumi. Dulu kayaknya kita pernah ceritanya sebuah perusahaan kayak. Masih ingat? Saya pemilik perusahaan. Ibu misalnya sebagai pegawai di perusahaan saya. Contoh himanya punya punten. Kemudian saya membroadcast WA, broadcast email kepada seluruh karyawan di perusahaan PT Angin Ribut. Saya ownernya. Saya umumkan bahwa saya sedang merekrut talenta baru, SDM baru. Dan SDM ini saya rekrut dari daerah terluar, terpinggir, terjauh. Saya rekrut dari daerah mana Indonesia paling luar teh? Irian. Pokoknya mah terluar lah begitunya. Daerah perbatasan terluar. Saya akan rekrut aslinya dia dari sana dan saya akan bawa dia ke sini untuk di training di kantor pusat. Di kantor pusat. Nanti kalau saya sudah rekrut dia, tolong Bapak dan Ibu hormati dia. Saya akan bawa dia di sini untuk melihat seperti apa sistem kerja di kantor pusat. Nanti sistem kerja di kantor pusat supaya dibawa ke kantor cabang yang akan saya bikin di sana. Saya ingin bikin kantor cabang di Merauke. Saya ingin bikin kantor cabang di Pulau Weh, di Sabang sana. Saya ingin bikin kantor cabang di perbatasan dengan Malaysia, daerah terpinggir. Tapi supaya dia tahu bagaimana sistem kerjanya, saya akan latih dia di kantor pusat. Oke. Nanti kalau saya sudah rekrut, kalau orangnya sudah ada, tolong hormati dia. Tolong hormati dia. Karyawan senior ada yang protes. Ibu-ibu ada yang protes. Pak Ustadz, kenapa harus rekrut orang baru? Kenapa nggak diberdayakan saja karyawan lama? Kan kita karyawan lama sudah terlatih di perusahaan ini. Utus saja salah seorang di antara kita. Orang baru mah bisa merusak. Orang baru mah butuh adaptasi lagi. Orang baru mah bisa malah bikin kacau dan seterusnya. Dan atau gesok itu. Yang sudah juga sudah suka bikin kacau. Kemudian saya sebagai pemilik perusahaan, saya lebih tahu daripada ibu. Saya lebih tahu. Ini sudah jadi keputusan bukan untuk bermusyawarah. Hanya sekedar pengumuman, bukan untuk minta masukan dan pendapat. Kalau minta pemasukan boleh. Minta masukan tidak. Akhirnya saya rekrut karyawan baru ini. Dan karyawan baru ini langsung saya yang mendidiknya. Saya yang langsung merekrutnya, saya yang langsung melatihnya, saya yang langsung mendidiknya, bukan HRD, bukan HCD, dan seterusnya. Dan setelah itu saya minta karyawan baru ini untuk presentasi di depan seluruh Bapak dan Ibu. Presentasi, tolong presentasikan tentang perusahaan ini. Dengan fasih karyawan baru yang saya rekrut ini menceritakan. Jadi yang saya pahami dari bisnis proses perusahaan ini adalah begini, slide-nya dibuat dengan sangat bagus. Nggak bisa dibuat oleh Bapak dan Ibu sebagai karyawan senior. Bahkan pemahamannya lebih hebat, menyeluruh dan utuh, dari mulai produksi, kemudian ke salesnya, marketingnya, keuangannya,
promonya segala macam dijelaskan. Sampai ibu dan bapak karyawan senior itu begini. Benernya. Dan ini mah langsung di training sama Pak Ustadz sebagai owner, nah. Beda memang didikan langsung owner, mah. Oke. Terima kasih Bapak sudah presentasi. Seperti yang saya sampaikan, Bapak Ibu karyawan senior, tolong hormati karyawan yang saya rekrut baru ini. Semuanya menghormat kecuali satu yang tidak. Hormat, gerak, coy. Ada satu yang enggak. Ya, begitu. Ini perusahaan ya. Saya tidak cerita Inggris. Contoh saja ini. Semua hormat, ada satu yang enggak. Tegak, gerak. Karena ada satu yang enggak, sekali deh. Hormat, gerak. 2 kali disuruh hormat, enggak. Akhirnya kemudian yang tidak hormat ini saya panggil. Pak, sini. Pak, yang nyuruh hormat itu saya. Saya yang ngasih instruksi, hormat, gerak ke orang ini. Kenapa Bapak tidak mau hormat? Yang nyuruh hormat bukan HCD. HCD-nya namanya Mas Jibril. Yang nyuruh hormat saya langsung. Bapak tidak menghargai saya sebagai pemilik perusahaan, saya yang nyuruh hormat. Kata karyawan ini, Pak Ustadz, memang Pak Ustadz sebagai pemilik perusahaan. Tapi saya lebih baik daripada karyawan baru yang Pak Ustadz rekrut. Kenapa? Kenapa kamu merasa lebih baik? Saya itu punya latar belakang. Saya ini keturunan darah biru, Pak Ustadz. Jadi naon hubungan? Pokoknya saya lebih baik. Sudah begini. Kamu karena tidak nurut dan tidak taat, tolong ajukan surat resign. Saya nggak mau memecat karena saya nggak mau ngasih pesangon. Kalau saya pecat, kamu dapat pesangon. Ajukan surat pengunduran diri. Akhirnya dia mengundurkan diri, dia keluar dari perusahaan. Tapi karena dia punya handphone, dan karyawan baru ini punya handphone, walaupun dia sudah keluar perusahaan, dia selalu nge-WA. Dari luar nge-WA. Nama karyawan baru ini namanya Mr. Adam. Mr. Adam. Tahu nggak Mr. Adam? Kalau tempat kerja Bapak itu nanti, seluruh karyawan tahu kalau Mr. Adam itu direkrut bukan untuk kerja di kantor pusat, tapi untuk pemimpin di kantor cabang. Semua karyawan tahu. Coba Mr. Adam tanya. Tanyalah Mr. Adam ke karyawan senior. Pak, memang saya akan ditempatkan di kantor cabang ya? Iya, semuanya tahu. Oh. Nah, WA deui tah si karyawan yang sudah dipaksa untuk resign teh begitunya. Adam, Mr. Adam. Mr. Adam tahu nggak kantor cabang tempat Mr. Adam itu gimana tempatnya? Tidak seindah kantor pusat. Kumaha kitu dikirimkeun tah siga kieu. Terbelakang, terjauh. Hese bakal kelaparan di ditu mah. Oh gitunya. Wah, tergodalah di situ. Kemudian kata karyawan yang sudah resign tadi, tapi saya tahu trik supaya Mr. Adam tidak dimutasikan ke kantor cabang. Oh gitu, naon rahasiana? Ada ruangan rahasia. Kalau Adam bisa masuk ke ruangan, mendekat ruang rahasia itu, Adam bisa dapat file yang rahasia. Itu bisa jadi alat bargaining Adam, alat tawar Adam untuk nego ke Pak Ustadz sebagai pemilik perusahaan supaya jangan mutasikan saya ke kantor cabang. Tapi memang ini rada bahaya. Oh iya sih, tempat itu juga dulu pernah disampaikan oleh Pak Ustadz, jangan didekati, ini bahaya. Bukan tempat yang boleh didekati. Tapi Adam pengen kan tinggal dan kerjanya di kantor pusat. Hanya sih enak di kantor pusat mah, tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kepanasan AC di mana-mana. Di kantor cabang mah tidak ada AC, Mr. Adam. Hareudang, aya lagi age. Panas. Mendingan di kantor pusat. Jadi Mr. Adam pengen tinggal di kantor pusat, kerja di kantor pusat. Nya sih pengen, nya sok. Tapi udah dilarang ku owner. Tapi dah. Gitu. Tahu akan ditempatkan di tempat dimutasikan. Sejak awal tahu akan dimutasikan. Tapi kabita, apa kabita bahasa Indonesianya? Terbitai. Tergoda untuk tinggal di kantor pusat dan kerja di kantor pusat. Dan terus diojok-ojok begitu ya, diprovokasi sama karyawan yang sudah resign teh. Memang. Sampai akhirnya Mr. Adam tergoda masuk ke ruang rahasia yang terlarang
kemudian alarm nyala. Security datang, kemudian Mr. Adamnya dipeloroti bajunya. Karena jangan-jangan menyembunyikan flash disk di bajunya atau di mana? Ya di dalam baheula mah. Ya, ada kaos dalam gitu, kaos dalam nanti sok aya sakuan begitu ya. Atau kalau ada yang juga menyembunyikan di balik apa di mana we disumputkeun. Akhirnya dipeloroti. Dan karena dipeloroti akhirnya malu, kemudian lari. Kemudian saya panggil. Mr. Adam, sini. Sudah saya sampaikan, jangan mendekati ruangan yang sudah dilarang. Itu. Nah, Pak, ya sudah. Kalau kamu minta maaf, saya ajarkan bagaimana caranya minta maaf. Pak Ihsan, tolong minta maaf ya. Tolong ampuni saya Pak Ihsan ya, karena Pak Ihsan udah bagus. Sok bilang begitu. Pak Ihsan, punten abi salah. Pak Ihsan udah bagus bisa. Ya sudah saya maafkan. Nah, Mr. Adam, training Mr. Adam di kantor pusat sudah selesai. Sesuai dengan kontraknya saya merekrut Mr. Adam. Mr. Adam akan saya mutasikan ke kantor cabang. Dan ini termasuk salah satu latihan. Mr. Adam nanti di kantor cabang itu akan banyak godaan-godaan. Baik Mr. Adam, silahkan berangkat besok ke kantor cabang. Ini tiketnya, ini mobilnya, ini semua perlengkapannya, silahkan pergi ke sana. Jadi Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi itu bukan sebagai hukuman memakan buah yang dilarang. Tapi sejak awal memang sudah ditakdirkan untuk jadi khalifah di muka bumi. Justru makan buahnya itu gara-gara tergoda ingin abadi di surga. Betul? Makanya lihat surat Al-A'raf lagi. Lihat surat Al-A'raf lagi. Ya puntennya bolak-balik ka ditu ka dieu. Masih sama tadi ayat ke berapa? Ayat ke-20. Ayat ke-20. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata kepada Adam, Adam, Tuhanmu melarang kalian berdua mendekati pohon ini agar kalian berdua tidak menjadi malaikat dan agar kalian berdua autakuna minal khalidin, agar kalian berdua tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi Adam pengen abadi tinggal di kantor pusat, caranya makan buah itu. Yang jadi khalifah di bumi, di kantor cabang yang panas, yang kelaparan, yang semuanya itu nggak ada pelayan dan seterusnya. Atau pengen abadi di kantor pusat, nyenakan kena di dia, aya AC, duduk di belakang meja, tinggal tak-ketik, kadang nganggur sedikit main juma, gitu. Enak gitu dia, AC. Gampang, back office begitu enak. Jam makan ada yang mengantarkan makanan, jam minum ada snack, ada yang mengantarkan, ada office boy dan sebagainya, enak begitu. Daripada di kantor cabang. Pengen abadi dah. Nah, kalau pengen abadi sok makan buah eta. Diojok-ojok sama karyawan senior yang tidak mau hormat dan akhirnya dipecat. Kira-kira kisah Adam di surga itu bakal berulang tidak di dunia? Dengan cerita perusahaan seperti itu, rasanya cerita itu bukan cerita yang masa lalu dan berlalu, yang tidak relevan dengan cerita kita hari ini, tapi cerita itu adalah cerita yang terus berulang. Gitu deh. Dia teh dulu karyawan senior, dia tuh pegawai senior, tapi kemudian karena tindakan amoral dia dipecat dan akhirnya ngojok-ngojok karyawan yang lainnya yang baru. Sering terjadi? Sangat sering terjadi. Sangat sering terjadi. Baik. Teruskan. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Zalimnya ke siapa? Ke diri sendiri.
Zolimnya ke diri sendiri. Fa'azallahuma syaitanu anha. Kita tuntaskan di ayat 36 saja ya. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan kemudian menggelincirkan, memperdayakan. Zalla yazillu, itu secara bahasa artinya menggelincirkan. Tadinya panceg Nabi Adam itu. Tadinya Nabi Adam itu kokoh, kuat, nggak tergoda. Tapi syaitan telah berhasil menggelincirkan keduanya. Bagaimana tergelincirnya? Dengan iming-iming. Ya, memang kalau diceritakan bagaimana syaitan berhasil menggelincirkan Nabi Adam, adanya di surat Al-A'raf tadi. Dari mulai was-was, kemudian iming-iming bakal abadi, kemudian bakal jadi malaikat. Punten, Bu. Kenapa syaitan menggoda Nabi Adam supaya jadi malaikat? Padahal kemarin malaikat itu hormat ke Nabi Adam. Jadi siapa yang posisinya lebih tinggi, Nabi Adam atau malaikat? Nabi Adam. Tapi kenapa syaitan membisikkan ke Nabi Adam supaya jadi malaikat? Kan asa anehnya. Betul? Adam dihormati oleh malaikat, tapi syaitan menggoda Adam supaya jadi malaikat. Karena manusia punya kecenderungan ingin menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Asa enak sih karena menjadi batur. Padahal posisi kita itu mungkin lebih baik daripada batur. Asa enaknya lah menjadi karyawan, karyawan teh asa enaknya menjadi pengusaha. Pasangka-sangka, betul. Nabi Adam tuh dihormati, tapi kata syaitan, asa enaknya, enak tidak menjadi malaikat. Jika nama enak tuh aya jang-jangna. Ada sayapnya begitu, bisa ngapung kaditu, kadieu, cahaya indah, bersinar, berkilau, dan gak perlu makan. Jadi melihat nikmat yang ada di orang lain lebih menarik daripada nikmat yang sudah Allah berikan kepada Adam. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada malaikat itu tidak lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada Adam. Supaya kalian jadi malaikat, supaya kalian menjadi orang-orang yang kemarin mereka menghormati Adam. Punten, ini ada cerita di surat Saba. Ada orang yang Saba di surat ke-berapa? 34. Surat 34. Jadi orang-orang Sabah ya. Ayat ke-19. 18 19. Dan kami jadikan antara penduduk Sabah dan negeri-negeri yang kami berkahi atau negeri Syam beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka kemudian mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Rabbana ba'id baina asfarina. Jadi kaum Sabah itu dulunya, saking makmurnya, jadi di beberapa ratus meter atau beberapa kilometer itu bikin rest area. Melakukan perjalanan, ada rest area, istirahat lagi, istirahat. Jalan lagi mereka, ada rest area, istirahat lagi. Nikmat yang begitu luar biasa, dalam perjalanan tuh nggak capek. Tapi sifat dasar manusia, karena mungkin sudah bosan dengan nikmat, berdoanya malah, ya Allah, asa hoyong lamun perjalanan teh tebih. Ba'id baina asfarina. Kami kalau melakukan safar teh hoyong tebih, ya Allah, rest area rada dijauhkeun ya Allah. Sudah enak jalan teh mulus, kalah milarian jalan nu garekok, off-road we ya sakalian. Sudah Allah kasih nikmat, tapi malah asa hoyong rada hehesean jiga batur. Paham maksudnya?
Sehingga karena mereka tidak mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, bahkan berdoanya, ya Allah, asa bosan dikasih nikmat siga kieu teh, ya Allah pengen perjalanan kami itu jauh. Jadi ada orang tua yang anaknya itu berdekatan, kalau manggil teh gampang 5 langkah dari rumah gitu ya. Karena jodohnya juga 5 langkah dari rumah. 5 langkah dari rumah, istrinya tetangga 5 langkah dari rumah. Kemudian setelah mereka punya anak, anaknya dewasa, menikah, mantunya juga 5 langkah dari rumah. Terus seperti itu. Tapi kemudian orang ini bilang, ari batur rumahnya aya tempat pulang kampung, ari urang pulang kampung ka mana? Ya Allah, asa hoyong papencar ameh. Nah, doanya orang sahabat ya begitu. Orang-orang mah kemana nya kampung halaman teh aya di dieu jeung di dieu, ya Allah. Jauhkanlah jarak perjalanan kami, pencarkanlah kami ya Allah, supaya kami bisa merasakan dalam perjalanan itu ada kenikmatan dalam perjalanan dan kerinduan. Orang yang sudah diberikan kenikmatan, kaum Saba ini, tapi mereka kufur dengan nikmat dan akhirnya berdoa untuk susah. Maka kata Allah, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, maka mereka menzolimi diri mereka sendiri, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ, maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Mazzaqa yumazziqu itu kami robek, kami kami pisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kaum Saba itu kaum Yaman, orang Arab asli. Zaman dulu mereka kumpul di Yaman. Tapi setelah peristiwa ini, ada Arab yang ke Syam, ada Arab yang ke Madinah, ada Arab yang ke Indonesia, ada Arab yang kemana-mana. Jadi dulunya mereka ngumpul satu. Cuman karena sakulibet teh urang deui ieu teh nya. Ya Allah, pencarkanlah kami. Kita mengulangi sabar. Dan itulah yang dieksploitasi oleh iblis. Sudah jadi sudah dihormati dan dimuliakan, tapi digoda oleh syaitan supaya jadi malaikat, supaya merasakan seperti apa hidupnya malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kalau ada umur kita lanjutkan ayat 36 insyaallah, karena belum selesai ya.